KPU Wilayah Bandung Raya mengantisipasi cuaca buruk terutama hujan lebat yang mungkin terjadi saat berlangsungnya pemungutan suara. Selain memindahkan TPS ke lokasi yang lebih aman, KPU juga menyiapkan sarana transportasi seperti perahu untuk mobilisasi warga di daerah banjir. Pemilihan Kepala Daerah 2024 akan digelar pada 27 November. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut sekitar 32% wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan pada November. BMKG memprediksi musim hujan akan berlangsung hingga April 2025. Karenanya penting untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan agar proses pemungutan suara berjalan lancar. KPU tuh udah mulai untuk kayak nyari tahu nih kayak titik-titik yang di Bandung Raya ini yang rawan bencana kayak banjir gitu, terus nanti biar bisa bikin TPS yang bisa nempatin TPS yang lebih nyaman, bisa lebih aman dari bencana buat nanti pilkada. Perlunya juga ini aja tempat tenda untuk jangan sampai kehujanan. Itu bisa jadi kan, jadi orang malas untuk datang, untuk mencoblos kan. Macam saya juga ini hujan semacam kemarin kan, warga di sini juga panitianya KPPS-nya itu lagi nyari-nyari tempat. Sejumlah antisipasi dilakukan KPU yang berada di daerah rawan bencana. KPU Kabupaten Bandung misalnya telah melakukan mitigasi bersama pihak-pihak terkait untuk memastikan pemungutan suara berjalan dengan baik. Komisioner KPU Kabupaten Bandung, Gribaldi, mengatakan daerah-daerah rawan banjir adalah Kecamatan Dayeuhkolot, Bojong Soang, Bale Endah, hingga Majalaya, Paseh, dan Cangkuang. Sementara kawasan Pangalengan, Rancabali, dan Kertasari rawan bencana longsor. Mitigasi dilakukan di sekitar 90 TPS yang berada di kawasan tersebut. Akan kita upayakan salah satunya dengan PPK kita sudah memitigasi agar TPS tersebut untuk dibuatkan TPS alternatif atau dipindah apabila masih ada lahan. Kalaupun misalnya masih ada hanya ada satu TPS, tapi TPS itu sulit dijangkau oleh pemilih, kita akan menyiapkan perahu. Seperti itu kita sudah berkoordinasi dengan Pak Camatnya, dengan Pak Kapolseknya barusan, dan sekarang kita data, mudah-mudahan malam ini datanya sudah clear. Sehingga besok kita sudah dapat memitigasi terkait dengan berapa kebutuhan perahu atau alat-alat yang dibutuhkan untuk membantu pemilih datang ke TPS. Sementara KPU Kota Cimahi meminta TPS dibangun di area gedung atau dekat dengan rumah warga sebagai antisipasi terjadinya hujan lebat atau angin puting beliung yang beberapa waktu lalu melanda wilayah Cimahi. Untuk TPS yang terpaksa dibangun di ruang terbuka, KPU mengimbau agar para petugas KPPS menggunakan tenda yang kokoh untuk TPS. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan, kawasan Melong dan Cigugur Tengah merupakan titik rawan bencana di wilayah Cimahi. Kemarin itu kita sudah berkoordinasi, alhamdulillah pemerintah Kota Cimahi itu kolaborasi dengan KPU itu sangatlah baik. Jadi mereka mengizinkan gedung-gedung pemerintahan untuk dipakai sebagai TPS. Sehingga nanti kita pun menghimbau kepada KPPS untuk membuat TPS itu di gedung-gedung pemerintahan yang ada di sekitarnya, seperti gedung-gedung sekolah. Jadi meminimalisir dari cuaca yang bulan November ini kan curah hujan makin tinggi ya. Selain persiapan TPS, KPU juga menyiagakan tim medis di setiap TPS untuk mengantisipasi gangguan kesehatan pada pemilih dan penyelenggara pemilu. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Barat.